Jaklingko, you can just wait at the nearest bus stop near your house. And the best part is, it's free. Just tap your card. So yeah, let's go. Next, Transjakarta. It's one of the easiest ways to get around the city. The buses are comfortable and the routes are well connected. You can even connect to LRT, KRL, and MRT from here. Next, KRL. You can take it from the nearest station to Cawang Station. Don't forget to tap your card ya. KRL is one of the busiest public transport options in the city, but it's really efficient and helps you get around faster. Next, LRT. From Cawang Station, you can transfer to Cikoko Station, and from here, you can see such a beautiful view along the way. It's modern, clean, and it doesn't use a driver law. Super cool and futuristic, right? Finally, MRT. The route is quite limited, only from Bundaran HI to Lebak Bulus. But it's fast, smooth, and really easy to use. And you can also go to Blok M Nation from here loh. So yeah, it's totally worth it to try. Halo teman-teman. Nah, saat ini aku sudah sampai nih di Museum Batik. Ikutin aku terus yuk, kita masuk ke dalam, terus kita bertemu sama beberapa pengunjung yang ada di sana. Batik merupakan seni dan kerajinan kain khas Indonesia yang sudah dikenal hingga ke seluruh dunia. Kata batik sendiri berasal dari bahasa Jawa, yaitu amba yang berarti menulis dan titik yang mengacu pada proses pembuatannya. Asal-usul batik sudah ada sejak lama, bahkan bisa ditelusuri hingga abad ke-6. Kemudian, pada abad ke-13 hingga abad ke-16, batik mulai berkembang pesat di wilayah istana kerajaan seperti di Yogyakarta dan juga Solo. Memasuki era kolonial, batik juga mulai dipengaruhi oleh budaya Eropa, baik dari segi motifnya maupun teknik produksinya. Dan hingga saat ini, batik telah diakui sebagai warisan budaya tak benda oleh UNESCO sejak tahun 2009 dan terus berkembang sebagai salah satu identitas budaya Indonesia. Nah, dari situ juga diperingati sebagai Hari Batik Nasional setiap tanggal 2 Oktober. Nah, teman-teman, sekarang aku sudah berada di Museum Batik dan aku juga sudah bersama dengan para pengunjung batik. Kita perkenalan dulu ya teman-teman. Boleh disebutkan namanya sama kalau boleh tahu kakak satunya umurnya berapa? Nama saya Salsum Raliza, umur saya 17 tahun. Oh, kakaknya? Saya Dia, umur 25. Oh, kakaknya? Saya Rani, umur 21. Nah, kita sudah perkenalan ya. Nah, selanjutnya kita mau melihat nih isi dari Museum Batik. Ikutin kita terus ya. Ayo. Sekarang aku mau menjelaskan tentang kita sehat bahwa di Indonesia itu ada beberapa jenis batik. Di Indonesia sendiri itu bisa ada batik keraton dan juga batik pesisir. Nah, kalau untuk batik keraton itu dia biasanya berasal dari daerah dari sana. Contohnya itu seperti di Yogyakarta, di Cirebon, dan juga di Solo. Nah, kita bisa lihat nih, misalnya ada contoh batik keraton di Yogyakarta, ada di Solo, dan di Cirebon. Nah, kalau untuk batik keraton ini dia biasanya itu menggunakan warna-warna yang paling sesuai untuk coklat seperti ini. Dan dia juga motifnya itu lebih susunan itu lebih rapi, dan biasanya dia menggunakan bentuk geometri. Jadi batik Eropa itu memiliki kesan yang elegan. Nah, selanjutnya kita lihat ini batik pesisiran. Nah, kalau batik pesisiran ini itu biasanya berasal dari daerah pinggir pantai, dan itu seperti batik Pasir dan juga batik Pekalongan. Nah, kalau untuk batik
pesisiran ini biasanya menggunakan warna-warna yang lebih bebas. Jadi karena memang udah terpengaruh budaya dari luar juga, jadi dalam penggunaan batik pesisiran ini dia berani untuk menggunakan warna-warna yang lebih padat lagi. Atau misalnya di sini dia sangat berbeda ya dengan motif batik karaton. Kalau batik karaton kan dia kita warnanya krem coklat. Nah, kalau batik pesisiran dia warnanya lebih padat, ada warna merah, ada warna biru, ada warna kuning juga. Jadi dia lebih modern gitu kesannya. Nah, selanjutnya kita berada di tempat di mana proses pembuatan batik itu sendiri dikerjakan. Nah, untuk proses pembuatan batik itu terdiri dari dua ya. Yang pertama ada proses pembuatan batik tulis. Nah, batik tulis sendiri ini biasanya juga disebut dengan mencanting. Kenapa sih namanya disebut mencanting? Karena proses ini itu menggunakan alat yang bernama canting tulis. Canting tulis ini itu dia ukurannya berbeda-beda ya. Jadi di bagian ujungnya itu disebut dengan cucuk. Nah, cucuknya itu dia ukurannya berbeda-beda, ada kecil, sedang, dan juga besar. Nah, biasanya para pembatik dia sebelum membuat batik itu dia membuat pola dulu Kak. Dia membuat pola menggunakan pensil di kain yang bernama kain mori. Kemudian baru dia menggunakan alat yang bernama canting tulis yang sudah dicelupkan ke lilin malam yang sudah dipanaskan dulu, dipanaskan terlebih dahulu menggunakan kompor. Kemudian dia ditulis ke kain morinya. Tetapi ada juga beberapa pembatik yang memang kalau dia sudah profesional, dia tanpa perlu membuat pola pakai pensil itu dia sudah bisa langsung menulis di kain batiknya tanpa perlu membuat pola. Nah, selanjutnya proses pembuatan batik yang kedua ada yang namanya proses pembuatan batik cap. Nah, berbeda dengan proses pembuatan batik tulis. Kalau misalkan pembuatan batik cap ini dia tidak menulis langsung menggunakan alat yang bernama canting tulis, tapi dia menggunakan alat yang bernama cap seperti ini. Jadi di capnya ini dia sudah ada motif batiknya. Jadi nanti cap ini tinggal langsung dicelupkan ke lilin malam yang sepertinya tadi sudah dijelaskan. Habis itu tinggal dicap di kain batiknya. Nah, tapi kalau untuk batik cap ini juga nggak semudah itu dalam prosesnya, karena kan dia harus presisi ya di cap-capnya supaya batiknya itu tidak menumpuk. Nah, batik ini juga dia proses pembuatannya itu lebih cepat karena kan tidak ditulis manual seperti batik tulis tadi. In this audiovisual room, we can see the process of making batik tulis. The process starts by drawing a pattern on the mori fabric. After that, the pattern is traced using a canting, which is filled with hot wax. Next, there is a step called nembok, where certain parts of the fabric are covered with wax so they won't absorb the dye. This helps keep the original color. Then, the fabric is dyed based on the desired design. After coloring, the fabric is boiled in hot water. This process is called melorot, which removes the wax from the fabric. This whole process can be repeated several times, depending on how many colors are needed. So, the more colors, the longer the process takes. That's why batik tulis is so special, because it takes time and a lot of careful work. Selanjutnya kita juga berada di ruangan bagaimana sih batik itu pada zaman dahulu digunakan sama masyarakat tradisional. Nah, yang pertama ini masyarakat dulu tuh menggunakan batik untuk kain panjang. Nah, kain panjang ini tuh biasanya dijadikan sebagai bawahan untuk pakaian adat seperti ini. Selanjutnya itu batik juga digunakan sebagai sarung. Dan sarung ini juga bisa digunakan untuk bawahan kebaya pada perempuan-perempuan di zaman dahulu. Selanjutnya ada namanya kampu. Nah, kampu ini sama batik juga, cuma dia ukurannya lebih panjang. Panjangnya itu bisa sampai 9 meter. Nah, biasanya ini untuk kampu itu dia digunakannya sama para raja-raja pada istana zaman dulu. Nah, ini contohnya dipakai sama Sultan Hamengkubuwono pada tahun 1865. Selanjutnya, batik juga digunakan sebagai tumban. Nah, kakak juga pasti udah tahu kan, tumban ini biasanya digunakan oleh para wanita pada zaman dahulu sebagai pakaian sehari-hari. Nah, selanjutnya batik juga digunakan sebagai ikat kepala. Nah, contoh ikat kepala itu seperti belangkon. Para laki-laki itu juga suka memakai belangkon sebagai penghias dari
baju adat juga kan, ada Jawa. Nah yang terakhir, batik itu digunakan sebagai kain gendongan. Nah ini juga para ibu-ibu pada zaman dahulu, bahkan nggak zaman dulu juga kan, sampai sekarang juga masih banyak ibu-ibu yang menggunakan kain gendongan ini dengan motif batik. And that's the end of our journey today. From learning about batik, exploring the museum, until getting here using public transportation. I hope you enjoy the trip as much as I did. Batik is not just a fabric, but also a part of Indonesia's culture that we should appreciate and preserve. Thank you for coming along with me. See you in the next journey.